Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arif Agus Mandani. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai keamanan database. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengusahaan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak mempunyai kewenangan. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data terdapat di dalamnya. Beberapa aspek keamanan yaitu membatasi akses dalam dan servis, melakukan autentikasi pada user, dan terakhir ada monitoring aktivitas yang mungkin mencurigakan ya, ataupun yang tidak mencurigakan. Keamanan database dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencurian dan penipuan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh perusahaan, organisasi, ataupun individu. Nah, keadaan ini dilakukan oleh seseorang atau kelompokan ya, di mana mereka ingin melakukan pencurian data atau manipulasi data, seperti misalnya saldo rekening yang diambil, transaksi yang tidak valid, atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk itu, fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Yang kedua adalah hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan atau individu. Maka pada kasus ini, data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah hilangnya integritas. Ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup misalnya. Nah, kalau data korup berarti kan kita tidak bisa mengakses atau melihat isi data tersebut. Nah, ini apalagi kalau datanya itu penting, nah ini menjadi bahaya, ya kan? Nah, ini menjadi hal yang serius ya datanya. Yang keempat adalah hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data, sistem, ataupun keduanya tidak dapat diakses. Baik, misalnya servisnya bisa mati, atau tidak bisa diakses websitenya, dan lain-lain. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau untuk perusahaannya itu bahaya sekali. Apalagi kalau perusahaan e-commerce misalnya. Nah, itu bisa bahaya kan. Perusahaan jasa dan lain-lain itu sangat bahaya sekali. Nah, saat ini perusahaan yang membutuhkan misalnya kan perlu kesediaan namanya mereka aktif dalam 1x24 jam, setiap hari lah harus aktif. Nah, itu jadikan suatu komoditi harus bagaimana menjaga layanan terhadap konsumen seperti itu. Ancaman terhadap database ya, nah secara garis besar dapat dikatakan sebagai berikut. Misalnya pertama, keamanan server. Nah, ini kita harus melakukan namanya pengamanan server. Nah, menurut Blake, Whitman ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting harus direncanakan secara hati-hati. Jadi pada dasarnya adalah kita dapat mengakses apa yang kita tidak terlihat atau apa yang kita inginkan dalam database server kita. Tapi kita bisa melakukan monitoring terhadap koneksi yang tidak dikenali atau tidak diizinkan. Nah, yang kedua adalah kita mempercayai IP address yang akan kita gunakan. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Jadi, kita perlu namanya melist IP address berapa saja yang perlu diizinkan untuk mengakses server kita. Nah, jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat servernya saja yang boleh dibuka, misalnya seperti itu. Nah, sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database yang lainnya. Jadi, usahakanlah terpisah, dan itu bikin isolasi tersendiri. Karena ini bisa berdampak buruk baik koneksi ataupun hal yang tidak inginkan lainnya. Yang ketiga adalah koneksi database. Nah, semakin banyaknya aplikasi yang dinamisnya, yang mungkin kita tergoda ya, kadang-kadang namanya seorang programmer mencoba aplikasi macam-macam, sehingga mungkin dianggapnya lebih bisa mengamankan. Tapi juga harus hati-hati bahwa aplikasi ini kita harus telisik lebih jauh, apakah memang aman apa tidak. Sehingga nanti kalau memang aman, kita bisa lakukan sebagai tambahan keamanan, baik membatasi untuk keamanan database dan lain-lain seperti itu. Yang keempat adalah bagaimana kita melakukan kontrol akses table. Nah, ini paling penting ya teman-teman. Kalau kita udah melakukan keamanan server, koneksinya, tabelnya juga harus diamankan. Nah, makanya kalau kalian mungkin pernah nyoba untuk MySQL, kamu untuk PHP Mapping misalnya, itu kan ada UI-nya, itu pasti kita lihat
database ini bisa diakses oleh siapa, tabel apa saja yang bisa diakses, dan fungsinya dan dia bisa melakukan apa saja terhadap tabel tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh dari pemetaan atau gambar dari bagaimana kita melakukan keamanan database. Tingkatan pada keamanan database kita perlu perhatikan juga. Nah, ada beberapa tingkatan yang kita bisa jadi rekomendasi ya. Yang pertama adalah keamanan fisikal. Ya, terkait lokasi di mana tempat ini berada. Yang kedua manusia, ya deh, siapa yang menggunakannya. Ketiga sistem operasi yang yang digunakan. Kita menggunakan Windows, apakah Linux ataupun Mac. Nah, kita harus tahu masing-masing ya kan kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat adalah sistem database. Nah, database ini kita menggunakan apa? Database yang struktur ataupun tidak struktur. Nah, kita harus pahami juga. Nah, paling penting dalam keamanan dalam data adalah kita melakukan pengamanan otorisasi. Khususnya bagaimana otorisasi tersebut terbentuk sehingga hanya orang-orang yang tertentu yang boleh mengakses. Ya. Demikian akhir dari video mengenai keamanan database. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.